Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, yaitu sehat walafiat sampai saat ini. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan Allah muliakan. Amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Rika, saya dari Administrasi Publik semester 7 Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang akan mempresentasikan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making merupakan salah satu proses manajemen yang penting bagi setiap organisasi, karena pada hakikatnya pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya yang dilatar belakangi oleh manajer yang kemudian secara hierarkis dibuat oleh lini-lini manajemen tingkat staf yang dibutuhkan. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Proses pemilihan ini diawali dengan mengidentifikasi masalah utama yang mempengaruhi tujuan, menganalisis dan memilih berbagai alternatif tersebut, dan mengambil keputusan yang dianggap paling. Dalam tahap-tahap pengambilan keputusan yang telah ditetapkan oleh manajer bukan merupakan tujuan organisasi, karena keputusan sebenarnya merupakan suatu tanggapan keorganisasian terhadap suatu problema. Tipe-tipe pengambilan keputusan ada 3, ada di program, ada tradisional, dan juga ada modern. Di program itu ada 4, pertama keputusan rutin dan berulang-ulang, kedua organisasi mengembangkan proses khusus bagi penanganannya, yang ketiga keputusan sekali pakai susunan tidak kebijaksanaan, dan terakhir ditangani dengan proses pemecahan masalah umum. Kemudian tradisional, yang pertama ada kebiasaan, kedua ada kegiatan rutin, prosedur pengoperasian standar, ketiga ada organisasi tersusun baik, yang keempat kebijakan dan kreativitas, yang kelima coba-coba, yang terakhir selektif dan latihan para pelaksana. Kemudian ada modern, yang pertama ada teknik riset operasi, analisa, matematik, model-model. Kedua ada pengolahan data elektronik, yang ketiga ada teknik pemecahan masalah yang diterapkan, dan terakhir ada latihan membuat keputusan. Herbert Simon mengajukan model yang bermanfaat sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada riset, kedua ada perancangan, dan yang terakhir ada pemilihan. Riset yaitu mempelajari lingkungan atau kondisi yang memberikan keputusan data mentah yang diperoleh, diolah dan diuji untuk dijadikan arah tindakan yang dapat mengidentifikasi masalah. Kemudian ada perancangan, mendaftar, mengembangkan dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Kegiatan ini meliputi proses-proses untuk pemahaman masalah, menguji kelayakan pemecahan tersebut. Terakhir ada pemilihan, yaitu arah tindakan tertentu dan totalitas yang ada, pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Kemudian dalam tahap-tahap pengambilan keputusan, itu ada mengidentifikasi dan definisi masalah, kemudian ada mengembangkan alternatif, ada evaluasi alternatif pemecahan yang dibagi menjadi 3, ada kondisi pasti, kondisi beresiko, dan kondisi tidak beresiko. Kemudian ada memilih alternatif, ada implementasi keputusan, ada penilaian dan pengendalian. Selanjutnya, pertama ada identifikasi masalah dan definisi masalah, yaitu sebuah syarat yang perlu bagi keputusan adalah persoalan. Tahap ini meliputi kegiatan pengumpulan informasi, proses informasi, dan pertimbangan yang mendalam.
Ada beberapa indikator yang dapat membantu dalam melihat permasalahan organisasi adalah pertama, penyimpangan kinerja, di mana indikator ini muncul apabila terjadi sebuah perubahan secara tiba-tiba pada beberapa pola kinerja yang telah ditetapkan. Contohnya, seperti meningkatnya perputaran karyawan, tingkat absensi meningkat, penjualan menurun, pengeluaran makin meningkat, dan juga banyak produk yang rusak. Yang kedua ada masukan atau kritik orang lain, di mana berbagai tindakan orang di luar organisasi bisa menjadi petunjuk adanya masalah, seperti pemerintah memberikan tindakan, pelanggan tidak puas, dan juga keluhan buruh. Yang ketiga ada lingkungan, di mana dapat memberikan informasi masalah melalui berbagai cara. Contohnya, jika pesaing sukses dalam meluncurkan produk baru. Kedua ada mengembangkan alternatif pemecahan, di mana sebelum melakukan pengambilan keputusan perlu dikembangkan beberapa alternatif yang dapat dilaksanakan dan harus dipertimbangkan. Beberapa alternatif yang dapat dilaksanakan dan harus dipertimbangkan konsekuensinya yang mungkin dari masing-masing alternatif. Seperti keterbatasan setiap alternatif, seperti hukum organisasi itu sendiri, keterbatasan sumber daya, keterbatasan tersebut harus dimasukkan ke dalam pertimbangan alternatif tersebut. Tahap 3 yaitu evaluasi alternatif pemecahan. Setelah alternatif itu dikembangkan, maka alternatif-alternatif tersebut harus dievaluasi dan dibandingkan. Oleh karena itu, hubungan antara alternatif keluaran didasarkan pada 3 kondisi diantaranya. Pertama, kondisi kepastian, di mana manajer memiliki informasi yang cukup. Kedua, kondisi risiko, di mana kekurangan informasi yang cukup. Yang ketiga, kondisi ketidakpastian, yaitu ketidakpastian mendorong para manajer untuk melaksanakan kreativitas dalam pemecahan permasalahan. Yang keempat ada memilih alternatif, yaitu memilih alternatif terbaik di antara alternatif-alternatif yang telah dinilai dan dievaluasi. Tujuan pemilihan alternatif adalah memecahkan masalah agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Tahap 5 yaitu implementasi keputusan. Implementasi itu mencakup penyampaian keputusan itu kepada orang-orang yang terkait dan mendapatkan komitmen mereka pada keputusan tersebut. Meskipun keputusan dapat baik dari segi teknis, tetapi keputusan dapat dirusak oleh karyawan yang tidak puas. Terakhir ada tahap 6 yaitu evaluasi dan pengendalian. Tahap terakhir adalah monitor dan evaluasi. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan keputusan yang diambil mengenai sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada gaya pengambilan keputusan, di mana manajer dalam mengambil dalam pengambilan keputusan itu dapat berperan dalam berbagai gaya. Gaya manajer dalam pengambilan keputusan akan banyak diwarnai oleh beberapa hal seperti latar belakang, pengetahuan, perilaku, pengalaman, dan lain sebagainya. Ada 3 cara yang berbeda di mana para manajer mendekati masalah-masalah di tempat kerja. Pertama, menghindari masalah. Kedua, penyelesaian masalah dan mencari masalah. Menghindari masalah di mana seseorang menghindari masalah atau mengabaikan informasi yang menunjuk ke sebuah masalah. Para penghindar masalah ini tidak aktif dan tidak ingin menghadapi masalah. Kedua, yaitu penyelesaian masalah, di mana seorang penyelesaian masalah mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Mereka bersikap reaktif menghadapi masalah-masalah yang timbul. Ketiga, ada pencari masalah, di mana seorang pencari masalah itu secara aktif mencari masalah-masalah guna diselesaikan atau mencari peluang-peluang. Kemudian, dalam model pengambilan keputusan, manajemen mengenal perbedaan antara 2 model utama dalam pembuatan keputusan. Kedua model tersebut adalah model klasik dan model perilaku.
Model keputusan klasik atau classical decision model berpandangan bahwa manajer bertindak dalam kepastian, di mana manajer menghadapi masalah yang terdefinisikan dengan jelas dan mengetahui kemungkinan semua alternatif tindakan dan konsekuensinya. Akibatnya, keputusan optimis yang terbuat yaitu manajer memilih alternatif yang memberi solusi masalah terbaik. Pendekatan klasik ini merupakan model yang sangat rasional untuk pembuatan keputusan manajerial. Kedua, ada model keputusan administratif di mana Herbert Simon mencoba menjelaskan pengambilan keputusan dari sisi perilaku atau behavior. Pengambilan keputusan menghadapi tiga kondisi. Pertama, informasi tidak sempurna dan tidak lengkap. Kedua, ada rasionalitas yang terbatas atau founded rationality. Dan terakhir, cepat puas atau satisfied. Kondisi ini memberatkan manajer untuk membuat keputusan rasional yang sempurna. Dalam keputusan individual atau individu, manajer membuat pilihan tindakan yang disukai. Keputusan ini dibuat sendiri berdasarkan informasi yang dimiliki oleh manajer dan tanpa partisipasi orang lain. Ada beberapa perbedaan individu yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Perbedaan tersebut menyangkut beberapa dalam perilaku pengambilan keputusan, di mana faktor-faktor perilaku tersebut meliputi: pertama, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh banyak kekuatan psikologis baik disadari atau tidak disadari. Kedua, yaitu nilai, di mana nilai itu diperoleh pada waktu orang masih muda sekali dan merupakan bagian dasar dari pemikiran orang. Ketiga, ada kemungkinan akan beresiko, di mana seorang pengambilan keputusan yang agak segan mengambil risiko akan menetapkan sasaran yang berbeda. Keempat, ada kemungkinan ketidakcocokan, di mana sangat dimungkinkan bahwa keputusan yang diambil seseorang itu nantinya tidak sesuai atau tidak cocok. Kemudian ada keputusan kelompok, di mana dalam keputusan kelompok keuntungannya yang pertama, informasi dan pengetahuannya itu lebih banyak. Kedua, lebih banyak alternatif yang banyak dihasilkan. Ketiga, penerima terhadap hasil-hasil akhir akan lebih besar. Keempat, komunikasi yang lebih baik akan muncul. Kemudian, keputusan kelompok kerugiannya adalah yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar karena waktu yang hilang lebih banyak. Kedua, menimbulkan kompromistis. Ketiga, satu atau beberapa orang barangkali akan mendominasi kelompok. Dan terakhir, tahapan kelompok akan muncul dan membatasi kreativitas individual. Baik, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.